Setelah kondisi Suriah damai dalam beberapa saat, tampaknya kini keributan kembali bergejolak. Sebanyak 14 polisi Suriah dinyatakan tewas dalam penyergapan yang diduga dilakukan oleh loyalis Assad. Kekacauan tersebut bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Suriah Muhammad Abdel Rahman. Dalam sebuah pesan di Telegram, Rahman menyatakan bahwa 10 anggota polisi lainnya turut mengalami luka-luka. Atas insiden yang menimpa rezim baru tersebut, Rahman pun melayangkan sebuah sumpah. Ia menyatakan janji untuk menindak tegas pelaku jika berani mengganggu keamanan Suriah beserta penduduknya. Sebelum serangan ini terjadi, sebuah aksi demonstrasi juga sempat dilakukan di Suriah yang dipimpin oleh komunitas agama minoritas di sana. Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas tekanan yang diberikan kepada kelompok tersebut. Jumlah masalah tengah dihadapi pemerintahan baru Suriah yang kini dipimpin oleh Ahmad al-Shara. Mulai dari konflik dengan para loyalis Presiden terguling Bashar al-Assad hingga protes yang digaungkan oleh warga Suriah. Baru-baru ini 17 pasukan keamanan Suriah dinyatakan tewas dalam serangan yang dipimpin oleh pasukan rezim al-Assad di Khirbet al-Maza. Insiden tersebut terjadi bertepatan dengan perayaan Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Tak hanya itu, sehari sebelum perayaan Natal, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh umat Kristiani Suriah. Mereka melakukan protes atas beredarnya video pembakaran pohon Natal yang dilakukan oleh pria bersenjata di Suriah. Umat Kristiani menganggap bahwa tindakan dalam video itu sebagai bentuk diskriminasi. Di hari yang bersamaan, juga terjadi protes yang dilakukan atas pembunuhan 3 hakim dari sekte Alawid. Kejadian itu tepatnya terjadi di wilayah Masyaf, Barat Laut Hama. Selama aksi protes terjadi, pasukan bersenjata asing membubarkan paksa massa sehingga memicu ketegangan di antara masyarakat. Khawatir akan serangan Yaman yang didukung Iran, Bos intelijen Israel Mossad David Barnea mendesak Netanyahu untuk menyerang Iran. Namun permintaan tersebut tak disetujui oleh Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan Katz lantaran berbeda pendapat. Menurut Netanyahu dan Katz, mereka lebih memilih untuk konsisten dalam melakukan penyerangan terhadap Houthi. Mereka beranggapan bahwa perang dengan Iran adalah sebuah masalah yang berbeda yang harus ditangani pada waktu yang pas pula. Keputusan itu pun bahkan disetujui oleh sejumlah anggota senior lembaga keamanan lainnya. Menurut informasi, permintaan bos Mossad Israel itu berlatar belakang atas serangan 10 hari yang dilakukan Houthi ke Israel. Houthi diketahui mengirim sebanyak 5 rudal balistik dan pesawat nirawak ke wilayah kelompok Zionis tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada Kamis 26 Desember 2024. Kunjungan Ben-Gvir ke lokasi tersebut dilakukannya dengan alasan ingin mendoakan para tahanan di Gaza. Bahkan kunjungannya ke lokasi yang juga dikenal Yahudi sebagai Temple Mount itu ia bagikan dalam postingannya di X. Tindakan Menteri Keamanan Israel itu tentunya sangat bertentangan dengan perjanjian umat Islam dan juga Yahudi. Sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, Israel memiliki posisi resmi terlarang melakukan doa di situs paling sensitif di Timur Tengah itu. Umat non-muslim pada aturannya dilarang melakukan doa di tempat paling suci ketiga milik umat Islam itu. Jika berkiblat pada pengaturan status quo yang sudah berlaku sejak puluhan tahun lalu, umat Yahudi dikatakan boleh mengunjungi kompleks tersebut, namun tidak untuk beribadat. Sebelumnya Ben-Gvir juga menerima kritik tajam dari publik setelah seruannya untuk mendesak izin umat Yahudi beribadat di Masjid Al-Aqsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.